Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Basma Maulida dengan NIM 23204. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Kemudian lanjut saja pada latihan 1 di langkah 1. Sambungkan kabel sesuai topologinya. Menggunakan kabel stretch dari PCA ke S1 itu yang 06, kemudian kabel straight dari S1 ke R1 itu 05, kemudian lanjut dari R1 ke ISP itu ini gigabyte 00 yang 00, kemudian lanjut dari ISP ke eksternalnya itu menggunakan lanjut. Terus pada langkah 2, hapuslah konfigurasi pada router dan switch ke S1, ke di enter, kemudian enable, kemudian conft, terus ini disalin saja. Kemudian lanjut N, setelah itu reload. Ini ketik yes, kemudian setelah itu lanjut pada langkah 3, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Itu ke PC A, ke desktop, IP config, kemudian sesuaiin, isi sesuai sama yang di sini tuh. 192.168.1.10, kemudian default gateway 192.168.1.1, kemudian IPv6 addressnya ini tinggal 2001 db8, terus chat 110 terus per 64 di sini. Kemudian default gateway-nya FE81. Setelah itu lanjut pada yang eksternal. Ke config, ke desktop, IP. Terus ini isi sesuai sama yang di sini. Kayak yang sebelumnya tadi. IP address-nya 209.168. Default itunya 209.165.200.255. Kemudian IPv6 address-nya 2001 d 8 aja 2. Kemudian 6. Setelah itu default gateway-nya FE80 25. Kemudian lanjut ke IP config, kemudian pada langkah 4
ke R1, kemudian ketik enable, enter, terus konfigur terminal, terus kemudian ini tinggal di copy, paste. Setelah itu no, kemudian yang router enable, terus konfigur terminal, terus habis itu ini tinggal di copy dari hostname sampai sini, kemudian tinggal paste. Nah, itu enter, kemudian konfigurasi awal untuk switch S1 ke S1, di enter, ini masih loading terus. Nah, habis itu ketik enable, konfigur terminal. Nah, habis itu ini tuh tinggal di copy sampai sini, kemudian klik kanan untuk paste. Setelah itu yang langkah 5, konfigurasi tabel IP host pada router R1 ke R1, kemudian ini tinggal copy bagian dari sini sampai sini, sampai N, kemudian langsung paste. Nah, kemudian setelah itu pada latihan 2 yang langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Berarti ke PCA, ke command prompt, ngeping 192, ini tinggal di copy aja. Kemudian setelah itu lanjut ngeping yang 201 ini, tinggal di copy aja. Kemudian lanjut yang 2 ping sesuai data yang ada di dalam tabel. Jadi ini ngeping satu persatu gitu. Ping ini tinggal disalin saja. Yang pertama langsung paste. Nah, itu kan
kemudian pada bagian MS-nya itu 3. Setelah itu ngeping lagi yang kedua, tinggal di copy aja, kemudian paste. Pada TTL-nya itu kan 120. Nah, terus habis itu pada bagian MS-nya itu 0. Setelah itu ngeping yang ketiga, paste. Nah, itu pada TTL-nya itu kan 255, terus di MS-nya diisi itu 6. Kemudian lanjut, tinggal di copy selanjutnya. Nah, di sini tuh kan TTL-nya itu 255. Kemudian pada MS-nya itu diisi 7. Setelah itu lanjut yang selanjutnya ngopi yang 192, pink, paste. Kemudian di sini tuh TTL itu 255, kemudian MS-nya itu tetap 0. Kemudian lanjut selanjutnya ngeping bagian yang ini, tinggal di paste. Ini kan TTL-nya itu 255, terus ini MS-nya itu diisi 2. Kemudian lanjut yang 64, ngeping dan sini tuh TTL-nya 255, kemudian pada MS-nya itu diisi 1. Kemudian selanjutnya ngeping lagi, ping, paste. Nah, di sini tuh TTL-nya itu 255, kemudian MS-nya itu diisi 7. Kemudian selanjutnya ngeping lagi, paste. Di sini tuh TTL-nya 254. Pada MS-nya itu diisi 2, 3. Nah, terus lanjut tinggal copy aja, ngeping, kemudian paste. Di sini tuh TTL-nya itu 254. Kemudian pada MS-nya itu diisi sesuai sama yang di sini tuh 12. Kemudian selanjutnya tinggal copy, ngeping, paste. TTL-nya itu 254, kemudian pada MS-nya itu diisi 16. Kemudian lanjut ngeping, nah di sini tuh TTL-nya tuh 254, terus MS-nya 11. Kemudian ngeping lagi, tinggal paste.
di sini tuh kan TTL-nya 126, kemudian lanjut MS-nya itu diisi 19. Kemudian yang terakhir, ping yang terakhir, paste. Di sini tuh TTL-nya 126. Kemudian pada MS-nya itu diisi 15. Kemudian lanjut pada langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Berarti tetap stay di PCA. Ketik ping tinggal di copy aja, paste. Jangan lupa kasih stripnya. Kemudian nah ini tuh nyoba diputuskan tuh bakalan tuh kayak gini. Kalau disambungin lagi nggak ada UU-nya gitu. Untuk menghentikannya itu tekan Ctrl C, kemudian pada pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda diterima, jawabannya itu destination host unreachable, bagian sini. Nah, kemudian lanjut pada langkah 3, ke R1, ping ini tinggal di copy saja, ping paste. Dan kemudian R stop buat ngeping di eksternal IP 4-nya. Terus IP eksternal. Kemudian ini tinggal dipaste. Kemudian kemudian pertanyaan IP address apa yang digunakan, itu jawabannya itu 209.165.200.226. Kemudian lanjut yang ketiga, itu ke R1,
samping. Kemudian ini tinggal di copy, sesuaiin saja sama modulnya. Kemudian lanjut pada target, tinggal di copy. Paste. Setelah itu lanjut yang R1, copy lagi, kemudian ini sesuaiin saja sama yang di modul, tinggal di copy. Terus ini kalau diputusin tuh ada UU-nya gitu tuh. Nah, kalau disambungin lagi nggak ada. Kemudian lanjut pada latihan 3 di langkah 1. Ke command prompt, ini tinggal di copy aja. Tinggal di paste. Udah lanjut di langkah 2, tinggal di copy. Kemudian lanjut tinggal di copy lagi pada trace ini. Jangan lupa ada stripnya ya. Kemudian lanjut pada langkah 3, gunakan perintah transfer. Gunakan perintah transfer dari router R1 ke eksternal. R1 ini tinggal di copy, paste. Kemudian lanjut ini copy lagi, paste. Nah, setelah itu lanjut gunakan perintah transfer dari switch S1 ke eksternal. Ke S1,
enable, kemudian tinggal copy aja, paste, kemudian lanjut yang kedua ini copy ya, kemudian tinggal paste. Kemudian selanjutnya latihan 4 yang langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router. Yes, berarti ke ISP, titik enable, kemudian conft, kemudian copy bagian dari hostname ke sampai n. Kemudian lanjut pada langkah 2. Gunakan perintah ping dari tracer dan tracer dari PCA. Itu PCA ke command prompt, lanjut ping saat ini tinggal di copy aja, paste. Kemudian lanjut yang kedua ping, paste. Kemudian lanjut ping lagi yang ketiga, 192.168.81. Kemudian ngeping yang terakhir. Dan kemudian lanjut gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Ke ISP, ketikkan show run. Kemudian ketik show IP interface brief. Setelah itu betulkan pastikan bahwa PCA dapat melakukan dari tracer ke eksternal. Conft, tinggal di copy bagian interface sampai di sini, tinggal paste. Setelah itu lanjut ke PCA, ke command prompt, kemudian ngeping 209.165.200 yang bagian sini, tinggal di copy aja. Kemudian lanjut pada tracernya.
Kemudian lanjut pada pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya itu perangkat perlindungan jaringan yang memblokir paket ICMP, masalah rutin tindakan ISP yang memblokir threshold, pengaturan pada perangkat seperti router atau switch yang salah konfigurasi, penggunaan network address, translation, dan pengaturan keamanan di perangkat asal yang memblokir respon. Kemudian yang kedua itu, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209, 165, 200, 227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jawabannya itu, jika melakukan ping ke alamat yang tidak ada pada jaringan remote seperti 209 itu akan menerima pesan request timeout. Pesan ini berarti bahwa perangkat di jalur tidak dapat menemukan jalur ke tujuan atau tidak menerima balasan dari alamat tersebut. Jika menerima respon ini, ketika memping alamat host yang valid, periksa konfigurasi jaringan untuk memastikan tidak ada blok atau rute yang salah. Kemudian pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.53 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jawabannya itu PCA ping 192.168.53 itu. Jika melakukan ping ke alamat yang tidak ada dalam jaringan topologi seperti 192 itu dari PC berbasis Windows, akan menerima pesan destination host unreachable. Pesan ini menunjukkan bahwa tidak ada jalur yang valid atau rute menuju alamat tersebut. Ini biasanya diakibatkan oleh tidak adanya rute yang dikonfigurasi atau masalah dalam pengelamatan jaringan. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Jawabannya itu, nilai default IPv4 TTL pada host Windows biasanya diset ke 128. Pada perangkat Cisco, nilai default IPY TTL biasanya diset ke 255 itu. Kemudian pertanyaan kelima itu, berapa nilai dari IPv6 hot limit yang diatur host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco-nya? Jawabannya itu, nilai default dari IPv6 hop limit pada host Windows biasanya diset $128. Pada perangkat Cisco, nilai default IPv6 hop limit biasanya diset ke 64. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.